Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya, Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Kita masih melanjutkan seri Pillars of Faith atau pilar-pilar iman kita, dan yang kita soroti pada kesempatan ini adalah umat yang sisa dan misinya. Apa itu konsep tentang umat yang sisa? Dan apa kaitannya dengan misinya pada akhir zaman? Apakah benar Alkitab berbicara tentang umat yang sisa pada akhir zaman? Serta bagaimana kita mengidentifikasinya? Saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk bergabung bersama dengan kami, dan saudara yang mengikuti program ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif, pikiran saudara, pendapat saudara, sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Jonathan Jeremy Lumingkewas, Master of Divinity. Menamatkan pendidikan S1 dari Universitas Kelabat pada tahun 2019 dan menamatkan pendidikan Master of Divinity dari IAS Filipina pada tahun 2022. Telah melayani sebagai pendeta jemaat dan saat ini sebagai chaplain di Manado Independent School dan juga Religion and Moral Education Teacher. Dengan pengalaman latar belakang pendidikan dari hamba Tuhan ini akan sangat menolong saudara dan saya ketika kita akan mempelajari topik yang sangat menarik ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Jonathan? Puji Tuhan, baik Pendeta. Terima kasih Pendeta, oleh karena di tengah-tengah kesibukan boleh menyisihkan waktu datang ke studio melayani berbagi firman Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Dan sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Jonathan Lumingkewas, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Kita akan berdoa sebelum kita memasuki pembelajaran firman Tuhan. Bapa di sorga, terpujilah namamu, kasih setiamu melimpah dalam kehidupan kami, kasih setiamu kepada gereja yang engkau angkat dan engkau pilih untuk menjalankan misi. Saat ini kami mau belajar firman-Mu, sehubungan dengan gereja dan misinya, dan diskusi ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Jonathan Lumingkewas. Urapi hamba-Mu ini agar dapat membagikan berkat rohani sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca kitab suci yang menjadi landasan diskusi kita. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-17. Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-17 mengatakan, "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus." Demikianlah ayat kitab suci yang menjadi landasan diskusi kita, dan kita akan masuk kepada diskusi berdasarkan ayat yang sudah kita baca tadi. Baik, Pendeta, kita belajar sekarang tentang umat yang sisa dan misinya. Nah, sebelum masuk lebih dalam, mungkin bagi sebagian orang terminologi ini perlu dijelaskan. Apa sebenarnya pengertian umat yang sisa sehubungan dengan penggunaannya di dalam Alkitab? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Baik, tentu ketika kita melihat term ini, umat yang sisa, ini merupakan istilah yang tidak merupakan istilah yang asing bagi umat kekristenan. Tentu umat yang sisa ini, topik ini memiliki banyak interpretasi, banyak pendapat dari pakar-pakar Alkitab tentunya. Namun dalam konteks ini sebagaimana ayat yang telah dibacakan oleh pendeta tadi, maka konteks umat yang sisa khususnya yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal 12 adalah sekelompok orang yang percaya kepada Tuhan
yang tetap teguh di dalam iman mereka kepada Tuhan, terlepas dari pengalaman mereka yang telah melewati masa kesukaran. Dan untuk itu, di dalam Wahyu 12 ayat 17 dikatakan di sini ada identitas mereka, yaitu mereka menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kalau kita aplikasikan dalam dunia saat ini, boleh jadi kita bisa menyatakan bahwa umat yang sisa ini adalah mereka yang percaya kepada Tuhan, terlepas dari keadaan dunia yang semakin memburuk dan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Ya, jadi ini adalah sebuah istilah tentang atau merujuk kepada sekelompok orang yang mau kemudian ciri-cirinya tadi sudah pendeta sampaikan, memiliki menuruti hukum Allah dan iman dengan Yesus. Ya. Nah, saya masih kepada Alkitab dulu. Bagaimana kira-kira penggunaan istilah ini dalam Alkitab, dan apakah Alkitab memberikan kepada kita sebuah contoh tentang umat yang sisa ini? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ketika kita membaca Alkitab, istilah ini bukanlah seperti yang saya katakan tadi, bukanlah istilah yang asing. Dengan arti bahwa baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, banyak sekali kisah yang memberikan gambaran kepada kita soal konsep umat yang sisa. Namun satu pola yang boleh kita lihat adalah orang-orang ini, pribadi-pribadi ini adalah yang dipanggil Tuhan sebagai umat pilihan, orang-orang pilihan yang telah melewati pengalaman yang berbahaya atau pengalaman yang merusak kerohanian. Namun mereka tetap ada, walaupun jumlah mereka bukan mayoritas, tetapi dipelihara Allah. Saya teringat dalam buku Kejadian, khususnya Kejadian pasal 6, diceritakan juga konsep mengenai umat yang sisa dalam pengalaman Nabi Nuh. Kita tahu bersama keadaan dunia saat itu. Sehingga Tuhan menghendaki supaya adanya air bah tersebut. Di mana pada saat itu moralitas sangat menurun, sangat bobrok moral pada saat itu. Lalu umat yang sisa yang dimaksud di dalam pasal ini adalah Nuh beserta dengan anggota-anggota keluarganya. Oleh karena terlepas dari keadaan konteks di zaman itu, mereka tetap memegang iman yang teguh kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan misi yang spesial kepada mereka. Dan kalau kita tarik aplikasi dari pengalaman ini, sebagaimana halnya Nuh, kita juga akan mengalami hal yang serupa, bahwa zaman akan semakin menunjukkan turunnya prinsip-prinsip Alkitabiah dalam kehidupan seseorang, dan Tuhan akan memiliki umat-umat sebagaimana Nuh dan keluarganya dengan misi yang spesial. Iya. Terima kasih pendeta sudah memberikan satu contoh. Jadi ternyata umat yang sisa itu bukan nanti ada pada akhir zaman. Sejak di zaman awal ya, sejak dari kitab Kejadian pasal 6, kita sudah lihat satu contoh di sana umat yang sisa, yaitu Nuh dan keluarganya. Hanya 8 orang saja pada waktu itu. Nah, sekarang kita kembali kepada umat yang sisa dan misinya. Nah, kira-kira informasi Alkitab tentang kelompok ini, bagaimana informasi Alkitab tentang awal kemunculan dari kelompok ini yang kita sebut sebagai umat yang sisa itu? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, seperti yang pendeta katakan tadi, bahwa kumpulan atau munculnya umat yang sisa ini sebenarnya sudah ada di zamannya Alkitab. Di zaman Nuh bahkan sudah ada umat yang sisa. Nah, kelompok ini muncul oleh karena terlepas dari keadaan orang yang kehidupannya bertentangan dengan Tuhan, muncullah kelompok ini, dan mereka selaras dengan prinsip-prinsip Tuhan tentunya. Nah, kalau kita melihat buku Wahyu khususnya di dalam pasalnya yang ke-12, diceritakanlah umat yang sisa ini, dan saya pikir pasal ini merupakan pasal yang sangat signifikan ketika kita membahas topik tentang umat yang sisa. Dikatakan di sini bahwa ada perempuan, ada naga, dan ada yang terjadi pada saat itu yang mempunyai arti nubuat di zaman ini. Kita tahu bersama buku Wahyu ini penuh dengan simbol. Penuh dengan simbol yang mengartikan satu periode waktu tertentu dalam sejarah manusia sejak awal. Dan ketika
pasal 12 ini ditulis, kita bisa melihat gambar-gambar metaforis tersebut. Kita melihat naga yang mengamuk, yang menyimbolkan setan itu sendiri. Kita melihat gereja atau umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang dilambangkan dengan seorang wanita di pasal 12. Dan kita melihat bahwa ada pertempuran di sana yang diinisiasi oleh setan, yaitu naga tersebut. Lalu kita melihat bahwa ketika naga ini melihat bahwa dia mengalami kekalahan di pertempuran yang pertama, akhirnya sebagai konsekuensi naga ini dilemparkan ke bumi. Lantas dia kemudian menunjukkan langkahnya berikutnya, yaitu memerangi anak yang sementara dikandung oleh perempuan ini, yang kita tahu bersama itu adalah Yesus Kristus sendiri. Namun usaha keduanya ini pun gagal, sehingga pada akhirnya kita melihat bahwa dia memerangi keturunan yang lain. Itu berarti setelah zamannya Yesus, kita melihat munculnya keturunan yang lain yang diperangi oleh naga ini atau setan. Jadi itu sejarahnya ya. Ya. Sekumpulan orang yang dibenci oleh setan sesudah zamannya Yesus, seperti yang sudah pendeta sampaikan tadi. Kita tentu saja masih akan masuk lebih dalam untuk menggali tentang topik yang sangat menarik ini. Dan puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar. Saya yakin kita masih terus bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan beberapa informasi pendahuluan sehubungan dengan topik yang kita angkat, yaitu tentang umat yang sisa dan misinya. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, ini topik yang kita angkat bersama dengan narasumber kita, Pendeta Jonathan Lumingkewas. Baik Pendeta, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi Pendeta sudah memberikan beberapa informasi umum. Nah sekarang kita masuk kepada informasi yang lebih dalam. Sebenarnya apa saja ciri-ciri umat yang sisa yang menjadi sasaran kebencian setan, sebagaimana yang pendeta sudah jelaskan di segmen terdahulu tadi. Kira-kira apa ciri-ciri umat yang sisa ini? Disilakan. Baik, ketika ayat ini ditulis, yaitu Wahyu 12 ayat 17, kita tahu bersama bagaimana sifat dari buku Wahyu ini. Di mana seperti yang saya sebutkan tadi, penuh dengan simbol atau hal-hal yang menjadi tanda yang kemudian akan digenapi di zaman atau sejarah munculnya manusia. Nah, dalam konteks ini, umat yang sisa, kita juga bisa melihat ada deskripsi ciri-ciri yang disebutkan di dalam buku Wahyu. Namun tetap kita harus lihat ini sebagai simbol dan kita harus pahami bersama maknanya. Kalau kita melihat Wahyu 12 ayat 17, firman Tuhan berkata, "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus." Keturunan yang lain ini, atau yang kita sebutkan umat yang sisa ini, mereka ada dua ciri-ciri yang didapatkan di ayat ini, yaitu menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Namun Wahyu 12 ayat 17 ini berbicara di dalam konteks yang sama juga dengan apa yang dicatat dalam pasal 14, khususnya Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Wahyu 14 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus." Sehingga saya pikir kurang lebih ada 3 ciri-ciri utama, yaitu menuruti hukum Allah, memiliki kesaksian Yesus, juga ditambahkan dengan
iman kepada Yesus. Saya tertarik dengan ciri iman kepada Yesus yang ditulis dalam pasal 14 ayat 12. Kalau kita melihat iman kepada Yesus, tentu kita melihat ini sebagai ciri-ciri di mana sekelompok orang ini mendasarkan iman mereka, kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus yang merupakan fokus atau inti dari Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Itu berarti bahwa sudah jelas mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias yang sanggup menyelamatkan orang-orang berdosa, dan mereka meyakini ini sebagai pusat iman mereka. Iman kepada Yesus. Namun ada aplikasi yang lain boleh kita lihat sehubungan dengan ciri ini, yaitu iman kepada Yesus adalah selain iman kepada Yesus, ini juga bisa berarti iman seperti Yesus. Iman seperti Yesus. Bagaimana itu iman seperti Yesus? Kita bisa lihat buktinya di dalam Alkitab bagaimana Yesus hidup atau bagaimana dia menjalankan pelayanannya. Kita melihat bahwa ada satu hal yang sering kali kita lihat ada dalam kehidupan Yesus. Contoh ketika kita melihat peristiwa Lazarus maupun di Matius 3 kita melihat baptisan Yesus, kesaksian Yesus di Yohanes pasal 5, bahkan sampai di peristiwa akhir hidupnya yaitu peristiwa salib, ada satu hal yang terus melekat dalam kehidupan Yesus, yaitu dia senantiasa melakukan kehendak Bapa. Dan ini adalah iman seperti Yesus, yaitu memiliki tabiat yang sama, yaitu apa saja yang dilakukan dalam kehidupan umat sisa ini, mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Nah, itu juga kita bisa melihat bahwa Yesus selalu mengatakan bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Itu ciri yang pertama yang saya ingin ungkapkan di saat ini. Lalu berikutnya kita melihat kembali ke pasal 12, yaitu mereka menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mari kita lihat hukum Allah. Tindakan dari umat yang sisa ini tentu harus selaras dengan prinsip-prinsip Tuhan. Prinsip-prinsip Tuhan. Itu berarti mari kita melihat bagaimana cara supaya orang tindakannya sesuai dengan prinsip Tuhan. Tentu mesti ada guide atau penuntun kehidupan dari seorang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa ini penting? Oleh karena Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Artinya bukan cuman apa yang dia pikirkan, tetapi tindakannya. Oleh karena Tuhan bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kira-kira penuntun yang lain yang lebih proper, yang lebih tepat selain perintah-perintah atau hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab? Khususnya kali ini kita tahu bersama hukum moral yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, yang patut kita ingat di sini adalah apa yang disebutkan juga dalam buku Yakobus 2 ayat 10. Yakobus 2 ayat 10 adalah barang siapa menuruti keseluruhan hukum Allah tetapi mengabaikan satu di antaranya, maka ia bersalah terhadap semuanya. Itu berarti hukum Allah harus dituruti keseluruhannya tanpa mengabaikan satu di antaranya. Kita tahu bersama hukum yang sudah sangat familiar dengan kehidupan kekristenan yaitu 10 hukum dalam Keluaran 20. Kalau kita aplikasikan pemahaman ini, berarti keseluruhan 10 hukum tidak ada yang terkecuali harus dihidupkan, dihidupkan. Dan yang terakhir, memiliki kesaksian Yesus. Identitas ini adalah bagian juga dari identitas umat yang sisa. Ciri-ciri ini yaitu mereka memiliki kesaksian Yesus. Apa sebenarnya kesaksian Yesus? Sangat sukar dipahami mungkin untuk beberapa orang-orang Kristen, tetapi kita bersyukur oleh karena murid Tuhan Yohanes yang mencatat buku Wahyu memberikan kita gambaran yang sangat jelas tentang apa arti dari kesaksian Yesus. Khususnya ketika kita melihat Wahyu pasal 19 ayat 10. Wahyu pasal 19
ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, 'Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat.'" Itu berarti umat yang sisa di akhir zaman menyongsong kedatangan Tuhan, mereka melandaskan juga pergerakan mereka dengan roh nubuat. Ya. Dengan roh nubuat. Itu berarti ciri-ciri mereka adalah mereka memiliki karunia nubuat. Karunia nubuat. Namun definisi ini tentang kesaksian Yesus, yaitu adalah roh nubuat, kita juga bisa bandingkan dengan apa yang dicatat dalam Wahyu pasal 22 ayat 9. Karena Wahyu pasal 22 ayat 9 memberikan indikasi bahwa selain roh nubuat atau karunia nubuat, Wahyu 22 ayat 9 berkata bahwa kesaksian Yesus itu adalah pribadi nabi tersebut. Pribadi nabi tersebut. Itu berarti di zaman umat yang sisa di akhir tersebut, mereka dituntun bukan saja pesan dari nabi, tetapi ada nabi khusus di zaman mereka yang akan menuntun pergerakan mereka. Itulah sebabnya kita melihat ciri-ciri umat yang sisa ini memiliki iman kepada Yesus, memusatkan iman percaya mereka kepada Yesus, dan memiliki iman tabiat seperti Yesus. Mereka menuruti hukum Allah tanpa mengabaikan satu pun hukum yang ditulis Allah sendiri, dan mereka memiliki karunia nubuat yang menuntun pergerakan mereka di akhir zaman. Baik, terima kasih pendeta. Demikianlah kita sudah dengarkan tadi ciri-ciri dari mereka yang termasuk kepada kelompok ini, dan ada 3 ciri yang di-highlight, yang ditekankan tadi oleh pendeta Jonathan Lumingkewas. Nah, sekarang kita bicara tentang misi dan peranan yang dimainkan oleh umat yang sisa ini di akhir zaman. Bagaimana pendeta melihat? Apakah ada informasi Alkitab tentang peran dan misi umat ini di akhir zaman? Baik. Menarik untuk dilihat bahwa kalau kita membahas ciri-ciri tadi, ketiga ciri-ciri tadi itu bersifat tindakan. Bersifat tindakan. Itu berarti sudah pasti bahwa umat yang sisa ini memiliki peran mereka atau hal yang harus mereka lakukan. Dan ini tentu sangat berhubungan erat dengan apa yang ditulis di dalam pasal 14. Oleh karena di pasal 14 berisi pekabaran-pekabaran yang relevan dengan konteks umat yang sisa, yang patut mereka hidupkan, bahkan mereka sebarkan. Itu adalah pekabaran 3 malaikat. Kenapa pekabaran 3 malaikat ini sangat penting? Oleh karena ini berisi jawaban Tuhan atau antitesis terhadap keadaan dunia di akhir zaman yang sudah semakin jahat. Dan misi ini yang diberikan Tuhan adalah untuk mengetahui dan menghidupkan pekabaran 3 malaikat, maksudnya inti dari tiap pekabaran malaikat, dan untuk membagikan ketiga pekabaran malaikat ini kepada siapa saja yang Tuhan suruh. Baik, terima kasih pendeta. Dan tadi pendeta sudah menyebutkan tentang pekabaran 3 malaikat yang merupakan peranan utama dari umat yang sisa. Nah, sekarang tentu kita yang belajar di tempat ini maupun yang di rumah ingin mengetahui tentang pekabaran 3 malaikat itu. Apa-apa saja kira-kira pekabaran malaikat yang pertama dan maknanya apa bagi kita, bagi seluruh umat manusia. Boleh pendeta mulai dengan yang pertama, pekabaran malaikat yang pertama. Baik. Menarik untuk dilihat bahwa kita sementara melihat satu simbol yang indah yang diberikan Tuhan, dan kita sementara menikmati maknanya. Ketika kita melihat pekabaran 3 malaikat ini, kita melihat ini juga sebagai simbol yang memiliki makna yang dalam, makna rohani yang dalam bagi umat-umat yang percaya, khususnya umat sisa di akhir zaman. Nah, kita melihat malaikat yang pertama, khususnya di ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal
untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ada beberapa simbol di sini yang patut kita renungkan bersama sehubungan dengan pekabaran malaikat yang pertama ini. Yaitu kita melihat di sana ada Injil yang kekal. Apa ini Injil yang kekal? Terus kita melihat ada perintah takut akan Allah dan muliakanlah Dia. Terus kita melihat bahwa ada saat penghakiman, dan yang terakhir adalah penyembahan terhadap Dia yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita lihat satu persatu. Pertama kita melihat bahwa ada Injil yang kekal. Saya pikir ini simbol yang punya arti, saya pikir kebanyakan orang Kristen telah mengerti apa itu Injil. Apa itu Injil? Di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, ada buku-buku Injil. Apa itu buku-buku Injil? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa mereka disebut Injil? Karena mereka memuat kehidupan Yesus Kristus yang adalah fokus utama, tema utama dari Alkitab. Apa itu Injil? Berarti kalau kita melihat di dalam ayat ini ada Injil yang kekal untuk diberitakan, berarti kita melihat bahwa fokus dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yaitu Yesus Kristus harus diberitakan kepada dunia. Tentu sebagai orang Kristen ada banyak hal yang sudah kita tahu, menjadi pengetahuan kita tentang Yesus dari kelahirannya bahkan sampai kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Saya pikir secara pengetahuan kita kaya terhadap pemahaman Injil. Namun tidak kalah pentingnya adalah bagaimana tindakan kita memberitahukan karakter Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi Injil yang kekal adalah menyampaikan siapa Yesus itu dan menunjukkan bagaimana sosok Yesus dalam kehidupan kita. Itu mengenai Injil yang kekal. Berikutnya kita melihat bahwa ada frase yang menarik yaitu takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia. Bagaimana seorang umat yang sisa, orang yang percaya kepada Tuhan di akhir zaman, bisa takut, hormat, atau muliakan Dia? Ada satu ayat di dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, di Injil Yohanes, yang memberikan kepada kita gambaran yang sangat jelas bagaimana itu memuliakan Tuhan. Yohanes 15 ayat 8 firman Tuhan berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Di dalam kehidupan kita ketika kita membuahkan perbuatan-perbuatan baik yang menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Tuhan, itulah memuliakan Dia. Memuliakan itu atau menghormati, takut adalah menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan itu juga berarti mengakui Dia sebagai seorang yang patut disembah. Seorang yang patut disembah. Jadi itu dari sikap. Itu dari sikap. Nah sekarang bukan hanya dari sikap yang kita harus perhatikan, tetapi kita memiliki tugas. Takutlah akan Allah dan muliakan Dia, itu merupakan dua kata tindakan. Itu berarti kita harus tahu juga tugas kita, yaitu memberitahu akan pekabaran ini. Itulah sebabnya Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Selain kita bersikap seperti orang yang menghormati Tuhan, kita juga memiliki tugas untuk memberitahu perbuatan yang baik, yaitu perbuatan yang sesuai dengan Bapa kita di surga. Nah berikut kita melihat simbol berikutnya adalah telah tiba saat penghakimannya. Telah tiba, bukan akan tiba saat penghakimannya, tapi telah tiba saat penghakimannya. Ini menggambarkan betapa mendesaknya panggilan Tuhan untuk bertobat. Baik untuk umat yang sisa maupun
orang-orang lain yang tidak merasa mereka bagian dari umat yang sisa ini. Telah tiba saat penghakimannya, itu berarti bahwa sudah dekat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya teringat di buku Imamat ketika orang Israel masih mempraktekkan tradisi hari pendamaian. Di mana di hari ini mereka akan disucikan, dibersihkan dengan ritual yang akan dilakukan. Nah, menyongsong hari pendamaian ini, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Mereka mempersiapkan karakter diri mereka agar supaya mereka didapati sebagai pribadi-pribadi yang berserah kepada Tuhan pada waktu hari pendamaian. Itu berarti ketika kita mempelajari ini, kita juga harus dikuatkan dengan pemahaman bahwa karena Tuhan sudah tidak lama lagi datang, maka tugas kita adalah memastikan diri bersiap senantiasa supaya ketika Tuhan datang, Tuhan dapati kita setia dan benar di hadapan Tuhan. Telah tiba saat penghakimannya. Dan yang terakhir adalah sembahlah Dia yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana tindakan Kristen mengakui Dia sebagai pencipta? Tentu tidak bisa kita bahas ini dan mengabaikan apa yang dicatat di dalam Keluaran pasal 20, khususnya hukum yang keempat. Kenapa hukum yang keempat atau ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat ini merupakan perintah yang sesuai dengan Tuhan, konsep Tuhan sebagai pencipta. Oleh karena setelah 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi, maka pada hari ke-7 Dia berhenti memberkati dan menguduskan hari ini, dan itu berarti hari ini digunakan untuk mengingat kembali peristiwa penciptaan. Itulah sebabnya umat yang sisa ini mereka harus menyembah Tuhan sebagai pencipta mereka dengan cara mereka mematuhi hukum keempat dari 10 hukum. Jadi ringkasnya adalah malaikat pertama memberikan pesan bahwa Tuhan adalah pencipta kita, Dia adalah sumber keselamatan kita, kita harus menyembah Dia, dan tidak ada sumber lain yang akan memberikan kepada kita keselamatan dalam kehidupan umat yang sisa. Baik, terima kasih Pendeta. Itulah kira-kira tadi makna dari pekabaran malaikat yang pertama. Terima kasih Pendeta. Dan kita masih akan melihat lagi, masih ada 2 pekabaran dari 2 malaikat yang lain. Malaikat yang kedua dan malaikat yang ketiga. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Kita melanjutkan kembali diskusi kita di dalam program DIK, Depth Insight Growth. Dan kita kembali kepada narasumber kita, Pendeta Jonathan Lumingkewas. Baik Pendeta, tadi Pendeta sudah sampaikan di segmen terdahulu bahwa peran dan misi dari umat yang sisa ini terkait dengan pekabaran 3 malaikat di Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 tadi sudah dijelaskan malaikat yang pertama. Sekarang kita akan melihat fokus dari pekabaran malaikat yang kedua dan hubungannya dengan umat yang sisa. Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Baik. Tidak kalah menarik juga pekabaran malaikat yang kedua ini. Disebutkan dalam Alkitab, khususnya dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Tentu fokus atau tema utama dari malaikat yang kedua ini adalah tentang Babel atau Babylon. Sejak permulaan sejarah kita tahu bersama bahwa kota Babylon adalah lambang perlawanan terhadap Allah. Di mana kita bisa melihat ceritanya dalam Kejadian pasal 11. Walaupun mereka sudah tahu
Tuhan mengatakan, aku tidak akan memusnahkan dunia ini lagi dengan air, namun mereka mengatakan, mari kita cari nama, dan kita membangun sebuah monumen yang akan menyelamatkan diri kita sendiri. Dan sejak awal, Babel atau kota Babylon ini adalah merupakan tugu peringatan akan kemurtadan dan pusat pemberontakan. Itu berarti fokus dari pekabaran malaikat kedua adalah supaya umat yang sisa ini menjauhi segala aspek hal-hal yang berhubungan dengan pemberontakan atau kemurtadan dari Allah. Dalam kitab Wahyu, Babylon ini juga berhubungan dengan gambaran wanita yang jahat, wanita yang cabul, pelacur, yang memiliki putri-putri yang jalang, itu disebutkan dalam Wahyu pasal 17. Ya. Yang menarik di sini ketika kita melihat wanita ini adalah dikatakan di sini memabukkan. Babylon, tugas mereka atau apa yang mereka lakukan adalah memabukkan bangsa-bangsa dengan anggur hawa nafsu cabul. Nah, apa yang dimaksud dengan anggur atau mabuk? Ini singkatnya adalah lambang dari pengajaran yang menyesatkan. Ya. Pengajaran yang menyesatkan. Bahwa di masa umat yang sisa ini, ada sistem kepercayaan yang menyesatkan umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Ya. Ada pengajaran atau ada sistem kepercayaan yang menyesatkan. Berikut kita melihat bahwa ada unsur cabul atau zina. Nah, unsur cabul atau zina ini kita tahu adalah dosa yang berdasarkan tindakan seseorang di luar lembaga pernikahan yang kudus. Kalau dalam arti ini, perempuan atau umat-umat Tuhan ditakdirkan untuk menikah dengan mempelai pria yaitu Yesus Kristus. Berarti apapun yang menghindarkan umat-umat ini untuk bersatu dengan Yesus Kristus sebagai mempelai pria, itulah yang disebut dengan Babylon. Itu berarti hubungan umat yang sisa dengan Tuhan tidak boleh ada unsur-unsur lain yang campur aduk di dalamnya. Ini berarti umat yang sisa harus memiliki hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan dan tidak untuk diselingkuhi dengan penyembahan berhala atau oknum lainnya yang boleh kita lihat di dunia ini. Intinya, malaikat kedua memperingatkan umat yang sisa bahwa ada Babel, yaitu simbol ambisi egois atau pemberontakan dari Allah, dan takdir mereka akan runtuh. Oleh sebab penghakiman Tuhan akan datang dan semuanya ini akan dimusnahkan. Itu berarti panggilan untuk umat-umat Tuhan menjauh dari penyembahan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena kita tahu pada akhirnya penghakiman Tuhan akan datang dan memusnahkan unsur-unsur Babel tersebut. Baik, terima kasih pendeta. Nah, sekarang kita melanjutkan dengan yang terakhir, yaitu malaikat yang ketiga di dalam kaitannya tentang dengan misi daripada umat yang sisa. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Pekabaran malaikat ketiga memiliki simbol yang sangat bisa kita tandai bersama. Khususnya dalam ayat 9-12 dari pasal 14 buku Wahyu, kita melihat bahwa ada satu gambaran yang menarik, yaitu mereka yang menyembah oknum lain selain Tuhan, mereka memiliki tanda. Ya. Apa objek dari iman mereka adalah penyembahan kepada binatang. Tentu binatang ini merujuk kepada suatu kekuasaan yang berlawanan dengan kekuasaan Allah atau otoritas Allah. Nah, yang menarik adalah mereka memiliki tanda pada dahi dan tangan. Pada dahi dan tangan. Apa maksudnya ini? Tanda yang ada di dahi dan di tangan yang dimiliki oleh mereka yang tidak bergabung dengan kumpulan umat yang sisa. Tanda pada dahi menggambarkan pemikiran. Pemikiran, konsep,
pemahaman kepercayaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu berarti pemahaman-pemahaman yang menolak Injil. Siapa Injil itu? Yesus Kristus sendiri. Pemahaman yang menolak akan keselamatan yang didasarkan oleh iman kepada Yesus. Itu tanda di dahi. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan tanda di tangan? Tanda binatang di tangan adalah perbuatan orang-orang ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan binatang, gantinya menyenangkan Tuhan sebagai mempelai pria. Nah, pekabaran malaikat yang ketiga ini mengumumkan bahwa amaran Tuhan yang sangat keras, bahwa identitas dari umat yang sisa itu sangat penting. Identitas mereka adalah tidak memiliki tanda binatang di dahi, atau tidak ada sama sekali pemikiran yang tidak sesuai dengan fokus kitab suci, fokus Injil yaitu Yesus Kristus, dan identitas yang tidak melakukan sama sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan Tuhan. Dan identitas ini, antitesisnya kita bisa melihat Wahyu 14 ayat 1, bahwa tanda dari umat yang sisa, gantinya tanda binatang di dahi dan di tangan, adalah tanda perlindungan dan kasih Allah. Pekabaran malaikat ketiga menurut saya, kenapa ini sangat penting? Oleh karena ini mengamarkan kepada umat yang sisa, mereka yang percaya kepada Tuhan di akhir zaman, bahwa Tuhan mau mereka tahu identitas mereka itu siapa. Bahwa pemikiran maupun tindakan mereka selaras, tidak mengikuti kejahatan, tetapi tindakan dan pemikiran mereka yang selaras dengan prinsip kebenaran. Baik, terima kasih Pendeta. Dan kita sudah tiba di penghujung daripada program kita. Dan tentu saja setelah kita melihat tadi simbol-simbol dan maknanya, ada pertanyaan yang sangat penting. Kalau kita bisa bertanya tentang bagaimana cara-cara praktis supaya kita menjadi bagian dan juga berperan menjalankan misi sebagai umat yang sisa. Apa yang bisa kita lakukan? Baik, melihat pemahaman tentang siapa umat yang sisa tersebut dan misi mereka untuk mengabarkan pekabaran malaikat, banyak sekali hal praktis yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen di akhir zaman ini menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Ketika kita mempelajari ini, ketika saya merenungkan ini, saya melihat bahwa Tuhan rindu melihat kualitas kerohanian dari umat-umatnya yang ada di akhir zaman ini. Kualitas yang seperti apa? Kualitas yang mengabdi sepenuhnya kepada Allah dan bukan menuruti ambisi atau keinginan kita sendiri. Itu berarti kualitas ini adalah kita harus melihat pengetahuan kita terhadap Tuhan itu apakah memiliki kualitas yang bagus, maupun tindakan kita. Mari kita bicara soal tindakan yang menjadi mungkin saran, cara-cara praktis untuk kita hidup sesuai dengan misi umat yang sisa ini. Kita bisa melakukan misi ini dengan cara memperingatkan orang-orang di sekitar kita. Tidak perlu kita jauh-jauh untuk pergi ke benua yang lain, tetapi mereka yang ada di sekitar kita, yang kita temui dari hari lepas hari, kita dapat melakukan misi Allah ini dengan cara memperingatkan mereka bahwa Tuhan sudah tidak lama lagi datang dan kita patut bersedia menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Bukan saja memperingatkan, oleh karena mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa ketika saya sudah mengatakan hal yang benar, itu sudah tergantung orang itu untuk mengikutinya atau tidak. Namun di sini kita melihat bahwa karakter Yesus bukan hanya dia memberitahu, tetapi dia membantu mempersiapkan. Kita tahu bersama sebagaimana pelayanan Yesus, bukan saja dia memberitahu kepada murid-muridnya apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, tetapi dia peka terhadap kebutuhan mereka. Dengan demikian, dia menjamah kebutuhan-kebutuhan itu dan mempersiapkan tabiat mereka menyongsong kedatangan Tuhan. Jadi, dua hal saya kira yang sangat praktis yang bisa kita lakukan adalah memberitahu
dan membantu mereka. Bukan hanya secara fisik, tetapi khususnya secara rohani, oleh karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, dan mereka butuh bantuan kita. Bukan hanya kata-kata, tetapi dari tindakan kita, sekecil apapun itu, dapat membantu orang menuju kepada keselamatan. Baik, terima kasih Pendeta. Luar biasa kita sudah mendengarkan tadi apa saja yang bisa kita lakukan, dapat kita praktekkan supaya kita menjadi bagian dari umat yang sisa dan menjalankan misi kita sebagai umat yang sisa. Setelah saudara mempelajarinya, semoga kita menemukan diri kita adalah bagian dari pergerakan umat Tuhan di akhir zaman ini. Baik Pendeta, bolehkah Pendeta berdoa untuk belajar Alkitab kita ini dan juga doakan sahabat-sahabat di rumah yang sementara mengikuti bersama dengan kita? Disilakan. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami memuji membesarkan Engkau ya Tuhan, pemilik umat yang sisa, yang senantiasa ada untuk umat-umatnya dari zaman ke zaman. Kami bersyukur oleh karena pelajaran rohani yang boleh kami terima pada saat ini. Tuhan, secara manusia kami penuh dengan kekurangan. Banyak hal yang harus kami perbaiki dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami ada kuasa. Ada kuasa untuk senantiasa memperbaharui pengetahuan kami tentang Tuhan dan tentang kerohanian kami. Juga Tuhan, kami percaya bahwa kuasa yang sama yang akan membantu kami untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan identitas kami, yaitu kepunyaan Tuhan. Amin. Bantulah kami Tuhan, mulai dari hari ini, untuk senantiasa melihat, memandang kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain, mulai dari saat ini sampai pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua. Adalah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Jonathan Lumingkewas. Terima kasih Pendeta sudah berbagi berkat rohani. Terima Tuhan kasih, memberkati Pendeta dalam pelayanan yang telah ditentukan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat sekalian yang terus setia bersama dengan kami sampai saat ini. Bahkan kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus mengikuti program-program dari Cornelius Media. Kita bertumbuh bersama ketika kita mencintai untuk mempelajari firman Tuhan. Dan kalau saudara diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya untuk like, follow atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah perjumpaan kita. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.